Nah, selamat datang di Boredom Podcast nih, balik lagi tapi kedatangan bintang tamu lagi nih. Pertama kalinya ke bintang tamu kita cewek. Ya. Kamu cewek ya? Iya, emang cewek. Oh iya. Ya, belum tentu juga sih. Soalnya secara musiknya gokil sih dia. Ya, gua Iya akuin. kan? Lebih metal itu, metal slug lagi. Mas, metal apa? Metal slug. Game dong. Dia gak relate ya. Gak miskin lu. Coba lu perkenalkan bintang tamu Oke, kita. jadi ini ada teman kita namanya Shannon Apriliana. Bukan motor ya. Enggak ada anaknya. Hah? Gak ada anaknya. Aprilia. Nah. Dan dia berasal Motor dari dong berarti itu bener. apa sih? Jadi dia itu berasal dari DKV Cabinus. Ya, jadi teman kita. Tapi kita angkatan B24 ya. Yang kita paksa untuk ikut sini. Nah, harus. Ya. Mau nggak mau harus mau. Nah, Tapi tadi yang lu bilang Syahrin ini punya selera musik yang gokil kemana-mana. Gua akuin ya. lebih manly lah. Nah. Jadi nggak girly. Apa dan yang biasa lu dengerin apa? Gue soal polisi scanan. Udah takut tidak? Adit quality supplier. Sebenarnya tergantung mood sih, tergantung mood dan mood gua dan mood apa yang mau gua bangun. Kayak misalnya gua lagi butuh yang semangat ya gua dengerin itu misalnya. Atau gua mau lagi menyantai ya gua dengerin yang menyantai ya. Lu kan lumayan denger musik yang rock ya? Enggak lah popang. 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 Enggak rock. Chipman. Rock juga dengerin kan? Kok nggak ada? Iya, tapi dia Ini lagi kesini. ini. Lu jadi kayak bintang tamu. Enggak, gua di sini terlalu jauh sama kalian anjing. Iya, tapi bintang tamu gini kan. Iya sih. Iya. Cuman jauh banget gua. Coba di mana? Gua Bro, gua out beda. frame gimana kalau gua out frame? Nah, berarti Balik nih. lu suka popang. Apa popang posisi genre popang yang lu suka musisinya? Pasti ngerti. musisi Musisi dari popang. Musisi popang yang Lu suka. Lu suka. Sama. Selain itu kan ada yang kayak bling bling tuh masuk popang kan? Aceh itu gak suka jawaban yang mainstream. Dia Ah. pengen underground. Lo harus yang Underground popang lah. orang. Masih scanan nih. Masih scanan dia. Yang orang kan gak banyak tahu. gue pengen tahu aja. Apa ya? BMTH masuk nggak sih? Enggak. Dia BMT apa sih? Dia itu anjing gue kalau gitu ntar tak salah. Iya, Iya nggak apa-apa. Gue nggak tahu. Dia Gak usah jawabnya lah. sekarang nggak tahu nggak jelas banget. Tapi kan Kan lu bisa bilang, ya menurut gue BMTH itu genrenya ini, tapi koreksi gue kalau salah. Apa menurut lu? Nah dan gue juga nggak yakin yang bakal gue sebutin ini popang atau bukan. Coba sebutin aja. Ya udah, kan tadi Paramore, Marmar ya itu popang. BMTH, Hmm. Use the Bell. Oh, oke. Kelihatan dibuka. Terus apa lagi selain itu? Pokoknya Apa Aceh tuh kalau yang depannya ketiga? oh bohong dah. Yang ketiga Use the Bell. Praise. Udah, itu lewat aja. Terus Baby Metal gue suka. Baby Metal gue pernah tahu. Pernah dengar pernah. Dia baru konser kan? Baby Girl juga tuh. Makan konser. Gue kemarin liat postingannya si Rahel Florencia dia nonton Baby Metal gitu. Udah di sini. Di sini gak di. Tapi bakal Udah nggak di sini. Oke. Terus Udah tuh kata penonton. Udah 2 malam yang lalu. Iya kan? Si Rahel Florencia kan? Siapa sih siapa? Baby metal udah. Baby Metal. bukan Iya. Juli atau Juli ya? Enggak. Iya, anjing. Iya bener. Di mana tuh? Homo entar anjing. Ice base ya. Iya, SBSD? iya, Oh, di iya, SBSD iya. benar. Iceberg juga ada sih, Pak. Ya. Nah, berarti lu kalau misalnya Paramore konser ke sini, lu akan nonton ya? Mau sih. Mungkin gue akan lebih bela-belain nonton dia sih dibanding nonton kayak Dibanding kerja lah ya, dibanding kerja. Betul. Oh, Bahkan oke. apa itu kerja? Oh, lu gak penting bagi lu kerja tuh. Penting dong. Penting tapi kan kepentingan banyak tapi kan bisa diatur prioritasnya. Sabi ya. Lu kerja ini sebagai apa nih? Sebagai apa ya namanya bingung juga sih karena kayak apapun gue kerjain gitu loh. Oh, apa aja bisa. Ya. Flexible, Karena flexible. tuntutannya gitu sih. Tuntutannya gitu. Iya. Tapi kalau secara spesifik lu sebagai Divisinya? Gua masuknya fotografer. fotografer, Iya. videografer juga. Enggak, itu doang yang gue nggak sebut. Oh itu doang nggak sentuh. Sisanya? Sisanya fotografer, gue direct juga, gue PA juga, PR juga. Banyak ya. Tapi gaji oke. Nggak bohong. Kan semua tapi lu magang kan? Nggak usah sebut-sebut. Tapi lu magang kan itu? Hah? Magang kan? Magang. Iya, kalau magang mah ngapain mikirin gaji? Tapi kan job desk-nya banyak. Iya. Dari situ kan bisa dapat pengalaman yang bagus. Terus bisa makan pakai pengalaman. Nah iya, bisa makan Bisa bener. bayar listrik pakai pengalaman. Nah, itu nih.
Penting ya. Ya, Ya kan lu lagi ngeranjak. iya emang sebenarnya gak gue pentingin juga sih. Tapi kayak kalau dapet ekstra bagus, kalau enggak juga ya udah. Tapi Nen, lu enjoy nggak ngejalaninnya? Mungkin bisa bilang enjoy kali ya, walaupun banyak kayak stresnya. Dengan job desk yang begitu banyak gitu loh. Itu berarti job desk ekstra di luar dari requirement yang awal. Iya. Ekstra. Lu gimana cara manage antara kerjaan satu sama lain yang lumayan gak nyambung tuh? Maksudnya dari fotografer lu jadi PA, Iya benar. PR Hmm. udah beda Harus lagi tuh. bisa atur waktunya dan urgensi kepentingannya. Kayak misalnya kalau misalnya ada klien, ya gue pentingin klien dulu. Dibanding yang kayak ngatur-ngatur konsep yang lain. Oke. Di luar klien, kayak cuma test shoot atau gitu. Nah kalau segi jam kerjanya sendiri, lu mulai masuk jam berapa? Iya benar dong. Jam 10. Tapi kadang kalau misalnya ada shoot atau ada event, Lebih pagi lagi. gue bisa kayak Jam 7. 6 gue udah sampai kantor. Oh iya, kantor lu di mana? Di Tomang, Rumah? di Jakarta Barat. Ya nggak terlalu jauh. Enggak jauh. berapa menit? Kalau nggak macet cepet. Aktif kali itu ya. Kepo banget Enggak, anjing. berarti lu kalau masuk jam 6, lu bangun jam berapa? 4:30. Kalau gue jalan. Ya biasa aja kali Pak. Kan 4.30 tuh 5. Iya. Iya emang. Karena gue kalau ke kantor tuh harus spare 1 jam. Karena di tol macet. Nah iya, maksudnya bangunnya sepagi gitu, berangkat pagi. Pulangnya. Ya kan harus make up juga, Pak. Nah mungkin Ya kan, bener kan? mungkin jam kerjanya balance. Pulangnya jam berapa? Nggak mau tahu. Gue pulang dari kantor jam 12 pernah. 12 siang. Bapak. Ya kotakku positif aja. Terus tapi kalau misalnya gue keluar kantor, pulang dan masih terang, itu udah mujizat. Itu Berarti selalu di atas jam 7, jam 8. Tapi tiap hari masuk? Apa ada WFH? Masuk tiap hari. Senin Even, sampai Jumat. even yang gue waktu itu pulang jam 12, besoknya gue masuk lagi, tapi masuk siang. Tapi Sabtu Tapi Minggu masuk nggak lagi. ada kan? Nggak ada kerjaan apa-apa. Kenapa Sabtu Minggu? Event. Enggak. Lu ada kayak liu gitu, istilah liu itu apa ya? Kayak lu masuk di weekend, terus ada penggantinya nanti di weekday lu bakal libur. Nggak ada. Kemarin Sebutin nama tempat kerjaan lu aja apa? sebenarnya nggak ada yang kayak perjanjian seperti itu. Cuman ya maksudnya sempet sih bosnya kayak cincai gitu. Ya udah kalau besok libur lah gitu. Tapi itu gara-gara gue Sabtu Minggu masuk, terus tanggal merah gue masuk juga. Tanggal mana masuk? Kayak cuti bersama juga masuk gitu. Kayak Waisak kemarin. Waisak ya, Waisak gitu. Itu yang Kamis kemarin kan? 18. Itu gue masuk Isa Almasi dari itu. pagi. Gak usah jelas, udah cukup. Kan ngambil satu contoh Ya kan, aja. ya kan kalau emang harus ibadah, Iya, tiba-tiba benar. disuruh ke kantor. Itu kalau lu masuk Sabtu Minggu dapat extra pay. So far? Gak nentu berarti ya? Nggak nentu. Karena waktu itu pernah gue nge-direct photoshoot buat klien. Photoshootnya kebetulan hari Sabtu karena timnya biasanya hari Sabtu. Tim MUA, Herbu gitu bisa hari Sabtu. Terus pas gajian gue berharap ada bonus dong. Iya, Ya kan ada keterangannya tuh Ada kan, rincian, iya rinciannya. ada rinciannya. Nggak ada. Ya mungkin belum keluar kali. Mungkin emang bos lu pelit aja Nah. sih. Mungkin bring up juga kan. Gak mungkin dong gue kayak yang ini kemarin kok nggak dapet bonus kan nggak mungkin gitu doang. Jadi gue ya udahlah. Tapi bos lu Tapi kan lu harus kayak Tapi bentak punya gitu. hak. Iya. iya, hak. Gimana Punya ya? hak lu ya. Benar, benar, Kayak punya hak. anjing gitu. Enggak gitu dong. Iya dong bisa. Lebar kamera gitu. Itu udah masuk jadi HAM itu bisa. Bisa, bisa. Hak asasi manusia itu di Kalian harus mendorong di- gue untuk memberontak gini sih. Iya iyalah. Nggak, soalnya nggak sesuai dengan Nggak sesuai. perjanjian gitu loh. Enggak perjanjian juga sebenarnya. Kan pasti ada kayak lu masuk juga. Kan tadi dia bilang tadi di awalnya nggak ada perjanjian yang terlalu spesifik. Cuman ketika lu disuruh sesuatu yang bukan kerjaan lu dan di hari libur, harusnya lu nanya. Nah itu kerjaan gue sebenarnya dan kebetulan memang di hari libur dan kebetulan memang tanggung jawab gue, jadi nggak mungkin gue tinggalin. Nggak mungkin gue yang kayak tapi kan besok weekend, besok kan tanggal merah, gue nggak mau masuk lah. Enggak, Oh, karena itu pasti. tanggung jawab gue. Oh iya. Tuh, berarti lu kalau bikin schedule nggak nentu bisa juga kan? Ya misalnya besok libur nih tanggal merah nih. Gua ngajak lu belum tentu bisa juga kan? Belum tuh. Paling dekat-dekat kayak Hamin 2, Hamin 1 baru gue bisa kayak confirm aja saya bisa gitu. Oh, oke. Salah sih gue Emang gini masih belum ada yang kena cancel jadi kayak cas. Karena Numpuk ya? emang belum Numpuk gede ya? aja sih. Nanti keburu udah gede, orang korek-korek juga. korek-korek. Wah, ini nih Nggak apa-apa. makanan nih. Engagement namanya juga. Iya sih. Biasanya abis di cancel masuk brand sih. Bisa biasanya. Amin aja lah, amin aja. Enggak, jangan nunggu cancel dulu dong. Berarti kalau lu waktu belum jelas gitu,
lu kalau kayak jalan gitu sama cowok lu udah punya cowok kan, itu berarti lu kayak seminggu nggak bisa, kayak seminggu sekali jalan tuh belum tentu tuh. Berarti nggak bisa di planning tuh ya? Kayak baru lu ngabarin di deket-deketnya kan? Paling planning bisa, tapi yang kayak Belum pasti, iya, belum bulan. baru planning doang kayak Sabtu ini kali ya gitu, tapi kayak itu udah nanti lagi, maksudnya beneran Aku jadi. kabarin dekat gitu Iya. ya. Ibaratnya kalau di AI tuh anchor pointnya masih banyak tuh ya. Jadi kayak Abang Bisa gede ya, ikut. Bang? Abang gede. kan dari awal udah tahu, ngapa diulang lagi? Emang iya? Episode tahu. Iya, gue lupa. Mungkin bos lu lumayan nyebelin kali ya. Biasanya Bisa dibilang sih. Bisa dibilang. Gemini Tapi- itu, iya. itu orang. Aduh. Aquarius. Wah, Aquarius, Iya. gue nggak tahu lagi. Akuarium gimana akuarium? Tapi kenapa Gemini selalu Iya, dicap kenapa, kayak gitu kenapa ya? langsung nyeletuknya Gemini? Ya, karena Gemini, ya gue Lu punya pengalaman jelek. Nah, coba. Enggak, Bener. enggak. Gue tuh kagak pernah, enggak peduli dengan zodiak. Lu gue punya cewek zodiak A, B, Z juga bodo amat. Soalnya gue emang kagak ngeliatin zodiak gitu-gitu, Pak. Berarti lu bisa dibilang nggak percaya? Nggak percaya, ya percaya. Iya nggak percaya, lebih nggak percaya. Tapi gue tuh ada pengalaman gak enak sama Gemini. Kayak gue punya teman lah bisa dibilang. Dan emang sifatnya lumayan self center gitu. Kayak apa-apa harus dia, apa-apa harus nungguin dia segala macam. Coba disebutnya. Jangan dong, jangan dong. Walaupun emang udah gak temenan. Karena di Gemini. Karena dia Gemini. Kalau berarti lu mau Dan punya teman menurut Gemini gue nggak mau? Gemini itu red flag. Cuman Gemini- gue belum pernah punya teman Gemini cowok. Jadi kan Dia belum tahu Belum tuh tahu. tolak ukurnya. Nah. Tapi Gemini itu bulan apa sih sebenarnya? Gua nggak tahu. Gue juga nggak tahu lagi. Juni deh kayaknya. Juni. kayaknya Aduh. Tapi emang sekarang rata. lagi Gemini nggak sih? Gemini season. Kayaknya ya. Gemini season ada gitu. Anjing, kita bikin acara tuh. Setelah tahun sih Gemini. Masa? Aris? Sebelum Taurus. Sebelum tahun sih. Lo ada zodiak lo sebelum? Gemini kan? Kan- Cewek tapi. Iya, cewek. Gue juga belum ketemu Enak Gemini. nih ngobrol berdua, kita Tapi ngobrol bener berdua kan? aja. Bener jing. Bener. Bangsat, Tapi. Cai. Bener kan self center kan? Gemini. Iya. Gue Gemini ya? Narsisistik. Narsis kan? Kayak apa harus dia harus segala macamnya dia. Tapi narsisistik nggak cuma Gemini doang. Leo Si- juga. Leo tapi nggak terlalu masih. Tapi Tergantung. si Om Leo enggak. Udah, Om Leo asik deh. ya. Om Leo. Nggak semua Aman Leo dia sih. sih. Mungkin Leo yang pernah gue pertemukan aja kali ya. Sama ini kalau cowok apa? Setelah Libra, Scorpio. Scorpio lumayan. Gue males nih. Lumayan narsistik. Males banget. Lo ada nggak nih gue ajak ngomong? Lo ada nggak zodiak kan? Nggak, Gue tuh kan tadi gue bilang di awal. Gua juga nggak percaya Gua sih. juga- ya bukan nggak percaya sih, tapi ada kadang tuh kayak misal ya, gue Sagittarius, terus kayak lu kayak gini bukan kayak orang yang bukan, Iya. tapi kayak Iya, ada. iya lagi Ada. gitu, tapi sebenarnya Kayak kebetulan gitu. iya, cuma Kebetulan aja. iya kebetulan aja kali. Tapi Mindset kayak gitu. ada juga orang nggak sih, tapi gue nanya ya, Hmm. ada nggak sih orang yang kayak sifatnya bukan kayak gitu, tapi dia disama-samain sama sifat Zodiaknya. zodiaknya, ada nggak gitu? Banyak sih. Banyak ya. Tapi menurut lo kurang lebih mirip nggak dari yang udah-udah? Dari zodiaknya ini sifatnya ini. Ada yang gue temuin mirip, ada yang gue temuin nggak Oh berarti mirip di sama settingmu yang mirip. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau dia krisis identitas nih, kayak gue ikutin aja deh apa yang kata-kata Oh orang. FOMO aja berarti Iya, ya. FOMO aja. Nah, kalau masalah itu gue ada nih artikel dari Prambors FM. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Lund University Swedia yang diterbitin 2022 Maret. Menunjukkan bahwa orang yang percaya dengan ramalan astrologi atau zodiak cenderung kurang cerdas dan memiliki sifat narsis. Fakta ini didapat setelah menganalisis 264 jawaban responden dari berbagai latar belakang melalui kuesioner yang diberikan secara daring. Peneliti mengungkapkan orang dengan tingkat kecerdasan rendah cenderung percaya dan menerapkan apa yang disarankan oleh astrologi atau zodiak. Dari hasil penelitian itu dibilang bahwa astrologi merupakan bidang yang mengamati pergerakan posisi benda langit. Kemudian ditafsirkan sebagai sesuatu yang bisa mempengaruhi sifat dan nasib manusia serta alam. Keterikatan hubungan antara sikap narsis dan kepercayaan pada astrologi akhirnya menyatukan keduanya. Meski mempercayai astrologi bukan suatu hal yang dilanggar, tetapi sikap percaya terhadap astrologi adalah sesuatu yang menunjukkan orang tersebut tidak kritis. Peneliti juga menambahkan bagaimana ramalan zodiak atau astrologi cenderung dibalut dengan energi positif, sehingga memberikan perasaan puas dan bisa lebih menarik bagi para orang dengan jiwa narsis yang tinggi.
Nah, ini orang-orang kurang cerdas nih. Itu kayak cuma skema marketing doang. Abang Bisa jadi. cerpen bang, ini lama banget. Cerpen apa cerpen? Pengetahuan. Apa ketahuan? Iya. Ada ilmu ya. Ada ilmu. Tapi kan Kalau- itu kan berarti kan rasi bintang kan? Iya, harus bintang. Zodiak kenapa jadinya langsung ke manusia itu jadi apa sih istilahnya itu perilaku manusia jadi ya? Nah, itu dia kepercayaan yang ditemukan sejak Cek. Hah? jangan patah banget dong. Tapi emang kalau misalnya lu deketin cewek lu bakal ngulik zodiak. Enggak sih, gua enggak. Kalau dari gue nih ya, gue nggak peduli banget sama zodiak. Tapi gue lebih kayak Yang sering ke zodiak gitu ya. Sakit. boleh. Tapi kalau Pisces itu zodiak maksudnya kriterianya tuh apa sih? Kan gue Pisces. Gue pengen tahu aja. Lu kan polisi zodiak. Ada tuh ya. Ada apa aja polisi? Pisces tuh penyabar. Siapa ya? Pisces tuh penyabar. Gue banget. Kagak lagi Pisces. Pisces tuh pengertian, jangan dibawa ke situ. Kemana? Kan gue cuma nanya mas. Coba di breakdown. Satu Tahu penyabar. gue Pisces tuh penyabar, pengertian. Masa sih? Terus apa lagi ya? Setahu gue sih itu doang. Kalau Sagittarius, Sagittarius gue. Lu belum, kan dari Malik, dari Chanel belum. Pisces tuh kriteria menurut lu apa? Gue gak ada teman dekat Pisces. kalau dianggap Sagittarius berarti. nih, Sagittarius. Sagittarius poligami. Aku pernah dideketin cowok Sagittarius sekali dan gue males banget. Kenapa? Tapi gue gak tahu ini gak ada hubungannya sama zodiak dia sih. Iya. Tapi dia tuh kayak gak ada boundaries gitu loh, kayak gak respect boundaries gue. Sama ini. Tapi pala lu gendut. Tapi itu gak ada hubungannya sama dia Sagittarius atau apa. Kalau dideketin cowok, lu bakal ngeliat zodiak kan? Kayak bakal considering something. Gue cuma mau tahu tapi gue gak akan jadi consideration. Gue maksudnya mau tahu as in iseng aja gitu loh, kayak lo sih gitu. Topik coba tanya aja tau gak? Jadi gini, goblok nih orangnya. Kalau gue kan kagak percaya nih sama zodiak gitu-gitu. Bukan nggak percaya yang tadi gue bilang, tapi gue lebih ke arah kayak mending kalau sama cewek nyari cewek tuh lebih ke love language-nya gitu loh pak. Asik anjing. Gue masih percaya, gue masih Tapi percaya. gue masih kayak bukan percaya soal percaya nggak percaya itu mah. Nah, Ya, terus percaya Tuhan gak lu? Percaya Oh, kok. iya. Ini balik lagi. Nggak urtan ya? Iya. Kalau love language tuh kayak itu tuh kayak lebih diperhatiin gitu pak. Misalkan kan ada ya orang kayak dari gua pengennya love language-nya apa dan dari ceweknya itu love language-nya apa kan. Iya, Beda-beda tuh. jadi ada yang lu terima dan lu ada. berikan. Nah, itu sendiri. Cuman kan yang gua tahu kan ada 5 tuh ya. Apa aja sih? Kalau lu sendiri apa? Ntar lu sebut. Gua. Gua pertama physical touch. Tuh Kenapa pertama lu tuh. langsung begitu anjing? Ya nggak apa-apa. Ya udah terus. Kok lu marah? Iya kok defensif gitu. Terus apa tuh? Anjing gue lupa kan yang kalau Lu sendiri, act of lu dulu. service. Lu dulu. Iya gua. Lu ex of service. Oh dari guanya. Iya. Gua yang gua beriin. Iya. Gua selalu memberikan semuanya. Caur. Kalau yang lu Kalau terima, Ferris berarti lu masuknya? Semuanya, gua sikat, gua jabanin. Lu kasih tuh semuanya. Kasih lah. Yang Lagi lu terima, ada ya? Yoi. Lagi ada. Kalau yang gua pengen gua terima, Hmm. gua tuh pengennya pertama tuh physical touch, kedua act of service, ketiga receiving gift, keempat apa sih? Pokoknya yang 5 tuh word of Quality. affirmation apa sih dia? Words of affirmation. Iya. 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 Empatnya apa sih? Quality Sebelumnya? time. Quality time. Nggak jadi kalau gitu. Lupa gua. Revisi bang. Revisi, Nah, revisi. Physical Lu milih-milih touch. itu kan ada teksnya, lu milih-milih gitu. Gue lupa. Physical touch pertama, quality time kedua. Tadi yang keduanya gue apa sih? Ayo mau tidak ada. Banyak Gak sekali. kepikir Acts of orang. service. Acts of service. Oh iya, act of service. Keempat, Receiving receiving gift. gift. Gue yang hafal lu. Kelima, word of affirmation. Kalau lu apa nih? Yang lu pengen dapetin? Pengen gue dapetin, jadi yang hasil tes itu kan, Iya. kebetulan gue masih ingat nih hasilnya. Yang pertama itu words of affirmation. Antara dua deh, kayaknya yang kedua deh quality time. Quality time. Ketiga? Kalau nggak salah acts of service. Pokoknya gue paling bawah itu receiving gifts. Kalau yang lu berikan? Ketika lu memberikan love language ini, lu ngeliat nanya ke orangnya dulu atau lu berikan aja
semuanya? dua-duanya. Atau lu campur? Ngira-ngira dia love language apa? Tanya lah, jangan ngira-ngira lah. Tapi kalau kata dia tuh jangan berasumsi. Jadi kalau misalnya lo nggak tahu love language apa, ya Tanya. Ya kalau misalnya dia sendiri juga nggak tahu ya kasih teksnya atau apa gitu. Ya gunanya hubungan kan kita harus saling berkomunikasi dengan baik. Itu. Ya. Ya betul. Tapi gue baru tahu juga ternyata ada love language tambahan. Love language ke-6. Yaitu feeling seen. Rinsin. Sin dosa. Sin. Merasa Lihat, berdosa. lihat. Emang beran kan ya? Beneran. Kayak gue baca di mana gue lupa lagi. Jadi ada ketika jadi ada beberapa studi kasus yang ketika lu dalam suatu relationship, lu nggak ngerasa lu itu ada kayak misal lu jadi pasangan seorang tapi lu ngerasa kayak gue kayak kurang Hampa gitu. Nggak dianggapin. kayak nggak dianggap gitu loh, kayak either memutuskan sesuatu dia secara sepihak, gak ngehargain pendapat dia gitu. Oh. Nggak di-include gitu ya. Nggak di-include Nggak dalam dilibatin suatu gitu. pilihan Iya, sesuatu. Itu baru tahu. Keenam tuh. Keenam. Dan Kira-kira bakal nambah? ada Apa? having sex kalau nggak salah. Lanjut aja lu. Gitu lu ya. Emang buat having sex ya? Enggak, maksudnya di dalam relationship emang harus banget having sex. Ya enggak. Woi, nyanyi dong. Ya kan lu nanya, tadi lu ngomong Kenapa gitu. Gimana anjing? Ya kan Ya nanya. enggak. Ya kalau udah nikah mungkin iya. Nikah tuh penting kayak gitu-gituan anjing. Gimana? Ya kan gua punya Ya, nyobain. ya maksudnya ya berhubungan intim tuh penting dalam pernikahan. Ini mau Itu- dikat mau dilanjutin? Lanjutin nggak apa-apa. Kita Emang ini penting. kita panggil dokter Boyke kali ya. Ren, masuk Ren. Jadi gimana? Iya bener. Dokter Boyke. Tapi kalau ngomongin love language, sesuatu yang kita berikan atau kita terima, seringkali kan kita tuh kebanyakan menuntut ya. Kayak pengennya dikasih tanpa memberikan. Dan menurut lu pernah nggak ada kejadian kayak, kok gue kebanyakan nuntut ya? Kok gue nggak pernah ngasih? Lu dong? Gue nggak langsung mikir gitu, tapi gue mempertanyakan kayak gitu. Lu gimana? Kalau gua nggak pernah, tapi dituntut. Dituntut memberikan? Dan lu berikan? Hai, gokil. Emang bucin aja gitu, Pak. Kenapa lu berikan? Bucin aja ya. Lebih ngebocin. Tapi gua tuh emang tanpa dia minta pun gua pasti udah memberikan. Udah peka dulu nih. Yoi. Udah lu berikan tapi dia tetap minta lebih? Iya. Nah, tetep. itu siapa yang nggak tahu diri? Katanya dia kata dia. Enggak. Juta. Anjing lu. Kate. Enggak, juta lah. Ya. Jangan. Tapi kalau gue tuh nggak tahu ya, mungkin gue dari anak Bekasi ya, jadi nggak tahu culture. Jangan selalu Kenapa? apa namanya? Mengkotak-kotakan. ya. Kotak-kotakan. Sama aja kayak zodiak tadi, ih lu Gemini ya gitu. Nah, Jangan kotak-kotakan. sebenarnya gue juga baru apa ya? Jadi Tahu beberapa love language, tapi nggak semuanya nggak Hmm. juga gitu. Nah, terus ada lagi orang-orang yang kayak ngomong toxic Traits. traits, Ah. love bombing, Anjing apaan tuh? casual partner, casual buddies. Nah itu gue kagak paham. Gue paham. Lu tau nggak? Gue jujur gak paham. Kayak banyak banget, Pak. Ini mungkin Shan bisa lebih paham kali ya. Lu paham nggak? Enggak. Gue Enggak, jujur gue nggak tahu. toxic traits itu menurut lu apa aja? Ada spesifikasi kayak love language nggak sih? Atau emang orang ketika brengsek aja? Kayak nggak spesifikasi kayak love language sih. Karena love language itu kan yang semua orang punya. Tapi Eh, toxic traits kemungkinan semua orang punya. punya tapi kan nggak Sadar. harus disalurkan, nggak harus Iya. dikeluarkan. Misalnya let's say gitu ya, kayak gue punya trauma apa terus gue jadi posesif, tapi itu traits gue. Tapi kan kalau misalnya gue mau nunjukin traits itu ke lu, misalnya lu pasangan gue gitu kan itu pilihan gue, it's my decision gitu loh. Kalau love language itu kan sesuatu yang kayak ini cara gue ngasih lihat ke lo kalau gue sayang sama lo. Oh. Tapi posesif itu termasuk itu toxic. Toxic. Tapi menurut orang-orang yang sakit, Enggak. posesif itu tuh cara dia nunjukin kalau gue tuh sayang sama lo, makanya gue ngikat Ya, lo. tapi itu kayak Iya. zaman SD banget ya sih, SMP. Tapi juga sama sih. Lo masih banyak. Banyak Udah orang banyak. ngerasa kayak gitu. Udah Iya. jarang pacaran. Tapi Malah ada yang kayak- gue ngewajarin sih, tapi kalau posesif dengan karena dia ada traumatik benar kata Shena, kayak misalkan iya si ceweknya yang diselingkuhin, terus kan dia kayak ada traumatik sendiri, trust issue, terus jadi posesif. Itu jadi kayak
Tapi lu sebagai cowok tuh ya tau diri aja lah, nggak apa-apa lah. Nah, makanya dia harus benahin dirinya sendiri dulu supaya dia nggak malah jadi nyakitin cowoknya gitu yang gak ada Iya. hubungannya Nah iya, harusnya kan masalah dia gitu. harusnya kayak gitu kan. Iya. Nggak usah malahnya jadi berimbasnya balik ke cowoknya. Iya, iya. Iya kan? Ya sebenarnya orang ya harus nge-handle traumanya sendiri tanpa harus proyeksiin ke orang. Tapi kebanyakan orang nggak sadar akan toxic itu. trait-nya sendiri ya, traumanya sendiri. Nah terus yang tadi love Apa? Apa tadi apa? Love bombing. Love bombing ya? Love bombing gua lumayan Udah, tahu nih. Gua love bombing itu gua menerka dari kata-katanya aja. Ya. Love bombing itu Love itu apa? Love itu cinta yang menggebu-gebu Nah, menurut bombing. gua. Nah. Meledak gitu lah. Meledak. Gua usah kesana dong. Jadi Nah, bombing menurut itu. gua love bombing ini kayak cinta yang lagi menggebu-gebunya, lagi saat di gebu-gebunya gitu. Nah, tapi itu bener nggak? Nen, itu kan soal perlove-lovean. Kenapa? Box banget nih. Kenapa gitu? Ya nggak apa-apa kan gua Soalnya- perspektif gua gitu. Dia udah banyak lika-liku yang dilewati. Gila. Dan paling oke kayaknya sama yang sekarang gua Apa sih? keren banget dong yang sekarang. Tai lah itu orang. Gitu ya. Ini lu serius? Didukung apa enggak? Jadi lu dukung apa enggak? Gue mendukung, tapi sama cowoknya gue gak dukung tuh sebenarnya. Gak suka sih gue gak suka. Kenapa? Sotoy anjing. Anjing sotoy banget itu orang. Masa sih? Iya. Emang lu gak ngerasa? Beda nih topik. Oh, beda dong. Oh, iya. Beda. Gua pengen tahu nih, bener enggak? Love bombing tuh. Bombing. Kalau cinta yang menggebu-gebu sih kan Kurang kalau tepat. iya, kalau di otak gue tuh kan ini toxic traits kan, berarti negatif kan. Berarti tuh love bombing itu yang kayak yang menggebu-gebu tapi untuk tujuan yang negatif atau tujuan yang salah. Oh, Bukan karena bukan tulus gitu loh. Emang ya? Berarti bukan karena sifat atau personality. Bisa gitu. Tapi love bombing, love apa tadi namanya? Bombing. Bombing itu banyak terjadi itu di awal hubungan tuh. Iya emang. Iya kan? Iya. Paham nih, gitu Pak. Iya. Karena pengen ada sesuatu yang dikejar gitu mungkin Iya, ya. iya. Nah di tengah-tengah tuh udah hilang, tapi kan Iya. itu kan bagus. Malah kayak Kalau hilang enggak, tapi yang bikin gak bagus itu kalau begitu udah hilang bubar. Karena udah Oh, iya iya, udah gua udah bener. terus ya udah kayak Oh, jadi kayak iya. kok bosan ya gini-gini Ah. gitu. Tapi lu consider love bombing sebagai toxic trait sih? Bisa jadi kalau misalnya dia love bombing tapi kayak tadi gue bilang ada tujuannya, kayak misalnya dia cuma mau perhatiin gue doang atau misalnya dia cuma mau kayak gue doang di awal terus ujung-ujungnya kayak udahlah bosan ganti gitu. Kayak Oh, iya, iya, tahu, tahu, kayak tahu, kan tahu. gue Itu bisa love nih. bombing ya? Iya kayak gitu buat Itu ego love dia bombing. sendiri gitu loh. Iya. Oh. Berarti love bombing ini bisa ada di tempat-tempat yang kayak gitu dong. Kayak gitu. Kayak di klub-klub gitu bisa itu ada kan? itu lebih ke Beda. beda, Beda, lah. beda. beda. Oh, berarti masih Itu kayak flirting deh. Itu flirting deh menggoda. Itu lebih ke one night stand deh pak kayaknya. Kayak lo tau lo itu pernah lebih gitu. ke casual partner Iya. kayak. Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu partner. Yang tadi gue sebutin ya tadi. Kayak apa sih beda body sama partner gue lupa deh. Beda. Beda. Jadi kayak salah satunya itu kalau gue salah tolong koreksi ya. Jadi setahu gue Cemiu. correct me if I'm wrong. Jadi kalau casual buddies itu yang cuman kayak teman chat, teman nelpon, teman ngopi. Oh, Sedangkan kan. kalau ya casual partner itu untuk having sex Oh. kayak Oh, kayak enggak nih, tapi balik lagi ya. Soalnya yang tadi gue bilang love language ini gue belum 100% paham. Cara mengetahui gue tuh love language-nya itu apa sih? Kayak gimana caranya? Jadi belum ditanya dari ya. ada tesnya. Maksud Iya, ada tes. Ah, tapi ada tes ya. Kayak kuesioner gitu. Lu nggak pernah? anjing. Enggak cepet. Visioner cuma Cepat, lu kayak isi dong pak. Pilihan ganda, pilihan Gue ganda. biasanya kayak gitu ngasal tiba gue bisa ujian. Ya enggak lu serius aja lu kali itu serius. Gue bisa Dia ujian. mau tahu apa enggak? Ya sebenarnya nggak usah pakai kuesioner, lu ngerasanya udah cukup sebenarnya. Enggak semua orang. Nggak perfect ya. Nah. Jadi nggak Enggak akurat. Nggak- Tapi enggak akurat juga sih. Ya itu juga kan bisa nggak akurat, lebih akurat tahu diri kita sendiri. Dan agak Nggak semua semua orang orang. tahu diri. Bisa tahu dirinya sendiri gitu loh. Dan ada yang kalau misalnya kayak kebiasaan love bombing, kayak tadi lu bilang kayak lu kasih semua love language-nya. Tapi kan itu kayak sebenarnya nggak natural gitu loh istilahnya. Aslinya tuh nggak gitu sebenarnya. Oh iya. Ini. coba gue tes kali itu ya. Boleh, tar. Ntar ini ambil laptop dong. Anjing. Nanti di akhir lu Ah. kasih tuh hasil tes Eh. lu apa? Enggak, ntar. Ngapain aja pada pengen tahu apaan sih? Ntar di akhir di video lu ngisi, ntar dikasih tahu hasil tesnya kalau Nggak ngisi mau. di Lu sini. suruh isi komen, Ah. belum ada apa, language-nya Eh. gitu. Tapi kalau misalnya toxic traits tuh bisa dikategorikan atau disebut sebagai suatu red flag dalam seseorang.
menurut lo di kalangan remaja sekarang red flag yang paling umum tuh apa? Bisa digeneralisasi nggak? Atau emang tiap orang beda-beda? Gaslighting. Aduh. Toxic trait sih. Iya. Red flag tuh yang kayak sesuatu yang kayak signalnya gitu, kayak kalau dia tuh punya toxic trait apa. Kayak misalnya toxic trait dia itu posesif, red flagnya dia nanya-nanyain gue terus tiap jam gue di mana. Oh, red flagnya itu. Oh, iya. Itu red flag. Iya. Jadi red Tapi kan red flag orang beda-beda kan? beda-beda. Beda. Oh, tapi Ya berarti satu red flag itu dulu. muncul dari toxic relationship-nya dulu. Jadi, gak harus juga kalau misalnya kayak, karena bisa jadi menurut gue itu red flag, menurut dia enggak. Ya, tiap Iya, orang iya, beda-beda. iya, Iya. iya. Misalnya, Kategori red flag ya? misalnya nih cowok nih misalnya dia jarang mandi, menurut gue itu red flag, menurut dia enggak. Iya, maksudnya jadi Kayak menurut hal gue yang tuh lumrah. air. Iya, Lumrah iya. gitu kan? Iya, iya. Kayak gue ngambilnya culture orang-orang Antartika yang jarang mandi, karena kan dingin mungkin banget gitu. Atau misalnya kayak menurut gue dia manja tuh red flag, padahal sebenarnya dia dibesarkan, let's say dia anak tunggal gitu. Jadi emang dimanjain sama orang tuanya. Tunggal Itu raya. salah satu ya, salah satunya. Iya. Tunggal salah satu. Iya. Gitu. Sebenarnya nggak selalu semua red flag itu berarti dia orangnya buruk atau kayak dia punya toxic trait apa. Tergantung orang lah. Iya, harus dilihat juga kayak dia tuh kenapa kayak gitu. Lu sendiri Bukan apa? berarti membenarkan ya. Benar. Red flag lu sendiri. Ada. Boleh Itu sendiri. lebih sebenarnya lebih ke toxic trait kan. Enggak red flag orang cowok menurut lu. Oh, itu kayak tadi gue sebutin. Yang jarang mandi. Bukan. Yang ini Oh. yang Posesif. Posesif. Terus terus waktu ini posesif juga maksudnya. iya. Ini posesif. Oh, lu pernah ngerasain tapi di hubungan posesif itu? Sama yang mana? Enggak tahu sih. Sebut ya nih, sebut ya. Fotonya. Jadi masih pakai sepatu nih kebetulan. Enggak tahu. Selain posesif apa lagi? Insecure. Insecure. Oh, cowok-cowok insecure. Oke, gue tuh kira Insecure tapi di projectnya ke ceweknya gitu. contoh. Misal. Nah, Boleh tapi contohin, boleh? Silakan. Boleh, boleh. Tolong bantu Pak, rokok dong, Mbak. Asli passing. Jadi Daniel. Misal nih, contohnya si ceweknya makan-makan di resto fancy. Oke. Taruhlah di apa? Di Gunawarman? Sofia. Sofi lagi. Terus si ceweknya foto menunya. Oke. Ya aku makan ya. Terus si cowoknya bilang, "Ya aku mana mampu makan di situ." Gitu kan? Iya, Iya kan? Iya kan? Iya aku mana bisa makan di situ kayak gitu. Terus Tapi- satu red flag yang cewek-cewek cowok-cowok insecure Ya gitu. tapi daripada dia nggak ngomong terus kayak Dia bisa aja ngomong selamat makan. oh tadi soalnya awalnya Iya, ceweknya kan ngabarin kayak Iya. Oh, iya. Oh, Yang dia makan ngambil apa nih? Gue kirain tadi tuh Ya, kan jadi, bisa- jadi cewek kayak merasa bersalah gitu ya? Apa Iya, enggak? iya. Jadi dibikin merasa bersalah. Entah sengaja atau nggak sengaja kan dia kayak kasihanin dirinya sendiri gitu. Oh iya. cowok yang self pitying gitu. Iya, sampai. Tapi gue insecure nggak sampai segitu ya. Nggak tahu ya, sih. Gue belum pernah pacaran. Iya, Berarti bisa lu- banget lu. Lu insecure tapi lu nggak self projectin. Kayak gak ngelempar ke ceweknya gitu loh. Lu cukup di lu doang kayak gitu dia. Ya kan? Dalam hati. Enggak juga gimana berarti? Enggak lah. Kalau Gue nggak yakin, gue nggak yakin. Ya ada lah, maksudnya ada insecure nggak? Kalau deketin cewek gitu, baru-baru ini ada masih insecure. Gue insecure dalam apa? Lo tahu anjing udah lagi dengerin serius, tolong. Iya, anjing. Gue insecure. Aduh, berat tak maksud Pak? Ya nggak apa-apa kan. Tapi sebenarnya Apa tuh? semua orang tuh pasti punya insecurities. Iya. Nggak tahu gue kalau gue insecure gue dimana ketika ceweknya itu fansnya di atas gue gitu. Namanya? Finansial. Finansialnya di atas gue. Oh. Gue nggak tahu insecure. Iya, maksudnya kalau kita di Malibu ya kan. Cuma kan lo nggak usah yang kayak, Enggak, tapi gue untuk Kayak gitunya enggak. Malik yang kasih case gitu, gue nggak kayak gitu. Kayak gitu. Kayak Cuman ih apa sih insecure dalam diri sendiri aja gitu. Iya iya loh. benar kayak Iya, nggak perlu kayak ngomong. enggak bukan maksudnya kayak gitu apa Lanjut. lanjut kayak misalnya gue contoh kita ambil makan di pinggir jalan kayak gitu takut Oh, diare. iya. itu kan ceweknya yang Enggak Dia aja yang takut, dia Pikiran gua, takut, pikiran gua. Misal nih,
gue punya cewek gue tajir, terus gue pengen bawa ke pecel gitu loh. Terus kayak Kota. mikirnya anjing ini nanti dia bakal gimana ya, mau nggak sih gitu loh. Iya, gini. Nanya dulu lah. Nah, gue nggak berani nanya. Iya sih, tapi nanya dulu bener. Daripada langsung lu bawa ke situ. Iya goblok juga lu cuy kalau lu langsung tiba-tiba bawa. Emang kan dari Nggak awal. ada kesepakatan, Dari kan? awal emang gue kan nggak pernah pacaran. Jadi lu menerka-nerka aja. Kan aja. Apalagi nih, tadi kan baru 2 nih. Posesif, insecure, terus ada lagi satu lagi. Narsisus. Iya. Iya betul. Kayak juga di mana-mana selfie gitu. Aduh, Itu norak. lagi iya itu. Enggak, kasih satu contoh. Narcissist tuh kayak dia membuat seakan-akan semuanya tentang dirinya sendiri. Hah? Iya. Gimana? Tapi kan, Contohnya gimana ya? iya maksudnya kayak misalnya nge-share keseharian dia. Enggak dong. Enggak dong. Coba Enggak dong. abang sadikes Ah. ya. Iya, Sadikes. misalnya gue cerita ke dia gitu kayak, ya tadi aku di kantor capek banget, tadi aku gini, terus tadi aku diomelin sama bos aku gini. Terus dia kayak, kamu masih mending, tadi aku di kantor gini. Itu bukan narsis. Bukan itu. Itu narsis. Karena Itu Enggak, kan Itu dibandingin. kalau menang mending. Iya. Sakit. Lihat udah itu. emang itu membanding-bandingkan, tapi kayak misalnya gue belum beres cerita, terus dia udah memutar balikan ceritanya kayak jadi dia yang cerita gitu kayak, gue tuh lebih bisa nggak dari lo, gue tuh lebih gini-gini dari lo karena Jadi- gue tuh lebih gini-gini dari pokoknya gue tuh lebih dari lo. Selalu mencoba nyari spotlightnya. Iya, selalu mau jadi spotlight. Jadi narsis bukan sekedar foto gitu doang. Iya, ya itu juga sih. Iya, itu juga. Kalau green flag di men apa? Green flag di cowok. 3. Green flag. Kalau Oh red flag ya. apa? Merah. Merah. Kalau green? Hijau. Hijau. Betul. Enggak, maksudnya demand itu yang Ya negatif positif lah ya. Iya. Iya. Green Oh. flag in men bagi lo. Kalau dia gentleman. Gentleman tuh Contoh paling luas. gampang yang gue baru tahu, nggak banyak orang tahu itu, tahu ini nggak sidewalk rule. Tahu. Jadi ketika lu jalan di Jadi jalan. kesel dulu. Pak. Tuh dia mah selalu nyuri spotlight. Ampun. Ya, narsis lah. Narsis. Iya. Berarti Coba balik ini edukasikan teman-teman laki-laki Anda. Jadi self lu adalah ketika lu jalan-jalan raya, lu selalu jalan yang di sebelah. Misalnya trotoar di kiri, ini jalan raya sini, lu di kanannya. Jadi jangan biarin dia di area luarnya. Ketika nyebrang, Kenapa poinnya ke gue ya orang-orang ya? Kenapa nggak ke lu juga? ketika nyebrang di zebra cross, Ah. mobilnya di sini, Ah. nah lu sebelah kirinya. Kenapa? Ini switching Apa? ketabrak Kenapa duluan. Tolol anjing. Ya itu. Gua masih belum nangkep lu. Nih, misalnya ini zebra cross. Ah. Zebra cross ke sini nih, sini. Nih, iya. Nih, zebra cross sono ya. Ah. Nih, mobilnya dari sono. Lu berdiri kamera nggak dapet tuh. Ya nggak apa-apa nih, misalnya ceweknya tadi di sebelah kiri lo, sedangkan Oh, mobil dari sono. itu nah, mah lu lebih ke- switching position. Oh, itu mah bukan emang gitu ya. Itu tuh lebih ke antusias. Antusias. Jadi mut-mutan dong kalau antusias kan. Kadang iya, kadang enggak. Iya, antusias gitu. Terus lainnya apa yang bisa dikategorikan sebagai gentleman biar mengedukasi kita bertiga? Hal sesimpel buka pintu. Itu simpel Buka banget. pintu mobil. Serah mau mobil, mau lu masuk ke Berarti lu tuh harus banget dibuka pintu. bukan harus, gue nggak demand tapi iya, gue cuma yang kayak Enggak setiap saat. Pengen tahu aja gitu. iya kalau Suka aja kalau dilakuin. Ya berarti kayak ini Act of service. act of service. Dibukain tutup botol minumnya kalau mau minum. kalau lagi kalau gitu. Tapi Oh, kadang sambil servis AC juga bisa ya. Anjing. kadang gue kalau Apa ke crowded gitu botol-botol? gue jadi ngerasa kayak gue manja banget sih, apaan sih gue bisa sendiri kayak gitu. Oh, iya. Tapi itu kayak Iya. isi diri gue sendiri aja sih. Tapi kan itu masuk kayak of service juga kan. Ini aku ganggu. Enggak. Kalau gue acts of service tuh lebih lagi dari itu. Karena itu tuh gentleman, dimana yang kayak harusnya semua cowok tuh gentleman gitu. Harusnya. Tapi Harusnya. kalau acts of service tuh lebih kayak misalnya gue capek. Let's say udah nikah di rumah gitu ya, gue udah nikah. Terus yang kayak mana sih ini baju kotornya aku taruh ke gitu. Mana sini aku pakein kondomnya gitu ya. Contoh kan? Ya kan kita ambil example aja gitu. Ah, gimana? Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Udah nikah kan? Udah nikah. Sama- iya, Apa? iya. Udah punya anak. Kalau mereka nggak pakai kondom. Gak punya Udah, anak. udah. Gak punya anak. Iya, Udah. udah. Katanya kalau punya anak kan bayaran mahal, pikiran ini itu kan. Lu nggak punya pengen nggak punya anak. Pengen kalau ada waktu yang tepat. Oh. Dan dimana finansial juga bagus. Gitu. Apalagi nih? Tadi gentleman terus. Respect boundaries.
dan respect women in general, women di luar gue ya. Oke, Karena kalau berarti gua- nggak sama lu doang berarti. Iya, karena kalau misalnya sama gue kan, istilahnya dia udah suka sama gue gitu, akan lebih gampang untuk dia respect gue. Tapi kalau misalnya kayak respect orang-orang yang kayak cewek, let's say paling gampang tuh ibunya sendiri, atau keluarga dia yang cewek, misalnya kakaknya atau adiknya yang cewek, itu kelihatan banget. Respect cewek in general. Sama satu lagi tuh green flag, gimana cara dia nge-treat orang-orang yang kayak waiter, waitress, barista gitu-gitu, itu kelihatan banget. Yang orang kerja di publik gitu Iya, ya. gue bisa ilfeel mampus, gak bisa ilfeel bener yang kayak udah gak ada no turning back-nya. Itu kalau misalnya orang tuh rude sama kasir, sama Semua. barista, iya, sama waiter. Oh, Itu nggak gua memanusiakan manusia ilfeel gitu ya. parah sih. Betul. Gojek, Tapi gue orangnya yang kanin green flag ini. oh gitu. Ya, selamat ya. Sama deh. Semoga lu bisa Semoga mendapatkan ada lagi nggak yang mau lu tambahin? Green Si flag-nya green enggak flag sih. ini. Green flag-nya enggak, cuman mungkin poin yang gue mau tambahin itu green flag itu akan lebih mungkin berpengaruh, pengaruhnya akan lebih besar kalau misalnya dia melakukan semua green flag itu nggak cuma ke gue doang, yang dimana dia udah naksir sama gue. Tapi lebih ke balik ke poin kedua tadi, in general emang sama society in general, sama perempuan in general, dia udah emang kayak gitu. Emang misalnya nih ada ibu mau masuk kemana, dia bukan ibu kayak gitu loh. Penjara. Dia bukan silakan ibu gitu ya. mau nyebrang lah ya, Iya, nyebrang kalau saya emang, iya, ya nggak usah yang klise banget lah, maksudnya kayak ya, Nyebrangin kayak- jalan. iya, nyebrangin kayak Bukain botolnya. Minum, mesti bukain. Dulu udah saya dong. Saya gentleman. maksa ya. Nah, Iya. selain kan lu banyak nyebutin green flag lu. Nah, tapi kalau Greenfield tuh yang paling suka apa? Gue yang Oh, jangan lu tau gini. itu enak sih, Enak seru ya? banget. Enak kena muka. Oh iya. enakan le minerale. Ada Aduh. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini mau outside. Ada manis-manisnya. Gue lebih suka outside sih. Ini ada gurih-gurih gitu. Iya sih, ada Tapi krim. nggak enak, iya. Kayak krimnya- bertekstur. Iya, krimnya tuh. Berteksturnya ya. Kasih kopi bikinan lu tadi pakai kopi itu susu. Tapi itu tadi gue udah bikin kopi nih ceritanya, pakai Nescafe 2 scoop, gula 1 scoop, sama susu oat milk. Nyampe sini ada nyamuk masuk, rasa orang sakit. Oh iya. Sumpah tadi pas Berarti terakhir kalau mau minum tadi enggak, udah sebelumnya.